Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan, Xiaoyan pun akhirnya tiba di puncak gunung tempat di mana markas utama pavilion Fenglei berada. Ekspresi Xiaoyan pun seketika tertegun ketika melihat lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya sudah memenuhi seluruh bangku penonton. Di samping itu, luas arena yang tampak seperti stadion ini benar-benar membuat Xiaoyan terpukau. Salah satu bagian paling mencolok dari puncak gunung ini adalah menara petir setinggi 400 kaki yang melambangkan kemegahan dari pavilion Fenglei. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke bagian depan arena dan menemukan 4 kursi kosong yang dijaga oleh beberapa murid elit. Kemungkinan ini adalah tempat yang disediakan khusus untuk para petinggi dari pavilion Fenglei. Selang beberapa waktu, suara gong pun tiba-tiba bergema di seluruh area puncak gunung. Begitu suara ini terdengar, beberapa murid dari pavilion Fenglei pun segera menyebar dan membentuk sebuah formasi di langit. Setiap gerakan tidak biasa yang dilakukan para ahli di dalam stadion akan langsung dikunci oleh tatapan tajam para penjaga ini. Di saat yang bersamaan, sebuah petir yang sangat besar pun meluncur turun dari langit dan menampilkan beberapa orang di dalamnya yang perlahan duduk di kursi kosong sebelumnya. Salah satu dari mereka adalah Fei Tian, ketua pavilion Fenglei cabang utara yang memiliki konflik dengan Xiaoyan beberapa waktu lalu. Xiaoyan pun tampak sedikit terkejut, tatapannya segera menyapu ke arah seorang lelaki tua yang duduk di kursi tengah. Menurut pembicaraan para ahli yang hadir, sosok tersebut seharusnya adalah Lei Zunze, sang ketua pavilion Fenglei. Aura yang dipancarkan sosok ini mungkin sekilas terlihat seperti orang biasa. Namun jika diamati dengan persepsi spiritual, kehadirannya benar-benar menimbulkan perasaan berbahaya di hati Xiaoyan. Bagaimanapun, ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan seorang elit dusun secara langsung. Meskipun beberapa hari yang lalu dia sempat bertemu tetua terhormat dari Aula Jiwa, tetapi karena pada saat itu Xiaoyan hanyalah segumpal kekuatan spiritual, perasaan yang dia rasakan benar-benar berbeda ketika bertemu dengan Lei Zunze. Tak berselang lama, sebuah pedang berukuran 100 kaki pun tiba-tiba muncul dan membelah langit dengan sangat megah. Lei Zunze yang duduk di kursi pemimpin pun segera berdiri sembari tertawa keras dan mengatakan, "Jian Zunze, kali ini kau adalah yang tercepat." Dua sosok manusia pun perlahan melangkah keluar dari ruang dimensi yang terbuka. Salah satunya adalah Tang Ying, jenius muda yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan. Sedangkan lelaki tua di sampingnya tidak lain adalah ketua dari pavilion 10.000 pedang yang bernama Jian Zunze. Tepat setelah Jian Zunze duduk di kursi yang telah disediakan, tawa aneh pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Jian Zunze, tampaknya hasil pertandingan saat itu masih membekas di hatimu." Cahaya hitam putih pun dengan cepat melonjak dari kaki gunung dan membentuk sebuah portal teleportasi. Setelahnya dua sosok ahli pun muncul dan perlahan menuju tempat duduk mereka. Pria muda di belakang secara alami adalah Wang Chen, sedangkan lelaki tua dengan wajah hitam putih di depan merupakan ketua dari pavilion musim semi yang bernama Huang Quanzunze. Begitu ketiga dauzon tersebut menempati kursi mereka masing-masing, afinitas angin yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak di atas langit arena pertemuan. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pun seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana terdapat dua sosok anggun yang muncul secara megah. Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Qingluan dan juga Feng Zunze, sang master douzun yang selama ini Xiaoyan cari. Teriakan heboh pun seketika bergema di seluruh penjuru arena. Para ahli yang hadir merasa sangat bersyukur bisa melihat momen langka di mana 4 elit dusun berkumpul di satu tempat. Hal ini membuat semua orang semakin penasaran siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertemuan besar 4 pavilion kali ini. Dua sosok yang muncul di akhir itu secara alami menarik perhatian semua orang, terutama bagi Xiaoyan. Pada saat ini tatapan Xiaoyan sepenuhnya terfokus ke arah Feng Zunze. Menurut persepsinya, sosok tersebut jelas lebih unggul jika dibandingkan dengan 3 elit dusun lainnya. Di masa lalu, Yalo memberitahu kalau hubungannya dengan Feng Zunze sangatlah dekat, bahkan bisa dibilang sebagai teman hidup dan mati. Jika perkataan gurunya itu benar, maka Feng Zunze seharusnya akan langsung bertindak jika mengetahui kondisi Yalo saat ini. Di saat kegembiraan terus melonjak di hati Xiaoyan, Lei Zunze dan juga Jian Zunze pun terlihat menangkupkan kedua tangan mereka ke arah Feng Zunze. Bagaimanapun, reputasi Feng Zunze sudah menyebar ke seluruh wilayah Central Plains jauh sebelum mereka berdua. Oleh sebab itu, kedua orang ini masih menaruh rasa hormat meskipun mereka sudah menyandang status yang sama. Berbeda dengan dua elit dusun tersebut, Huang Quanzunze tampak mengalihkan pandangannya. Sepertinya dia memiliki beberapa masalah pribadi dengan Feng Zunze. Setelah semua ketua pavilion duduk di kursi mereka masing-masing, Lei Zunze lantas berdiri dan menyapu pandangannya ke setiap sudut arena. Dengan suara lantang yang mengandung energi petir, Lei Zunze lalu berkata,
Hari ini Pavilion Feng Lei milikku akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Aku pikir semua orang yang datang pasti sudah mengerti aturan yang berlaku di sini. Oleh karenanya aku harap tidak akan ada orang yang berani mengacau selama pertemuan ini berlangsung. Di bawah kata-kata mendominasi itu, para ahli yang hadir jelas tidak berani menentang apalagi sampai bertindak bodoh. Sesaat kemudian suara gong pun kembali terdengar di seluruh arena. Dan Lei Zunze pun menjelaskan kalau jumlah peserta tahun ini ada 53 orang termasuk 4 murid utama yang mewakili nama besar dari 4 pavilion. Seperti musim sebelumnya, kompetisi kali ini akan dimulai dengan sistem Battle Royale sampai hanya tersisa 8 peserta yang bertahan. Setelah kata-kata ini terdengar, para peserta pun segera melompat dan mendarat di arena kompetisi. Kemunculan para ahli muda ini secara alami membuat suasana di bangku penonton seketika memanas. Mu Qingluan, Tang Ying, dan juga Wang Chen yang masih berada di kursi VIP pun saling bertukar pandang ketika melihat para peserta yang sudah berkumpul di dalam arena. Dalam sekejap mata mereka pun bergerak dan bergegas memasuki arena kompetisi. Kemunculan ketiga jenius utama dalam pertemuan ini jelas membuat sorakan di bangku penonton semakin melonjak. Di saat yang bersamaan, seekor bangau warna-warni pun tiba-tiba melesat dari salah satu sisi puncak gunung. Sosok anggun yang tidak lain adalah Feng Qing'er pun bergegas turun dan akhirnya mendarat di arena. Suasana pun secara alami terus memanas, semua orang jelas mengerti kalau Feng Qing'er memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Setelah kemunculan Feng Qing'er, keterkejutan pun sontak melintas di mata para elit dusun yang berada di kursi VIP. Jian Zunze pun lantas tertawa dan mengatakan, "Lei Zunze, tak kusangka kau akan bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatan gadis itu. Apakah kau berencana untuk memberikan kejutan kepada kami semua?" Di lain sisi, Feng Zunze juga tampak bersuara dan berkata, sepertinya Pavilion Feng Lei benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas di pertemuan besar 4 pavilion. Lei Zunze pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini dan memberitahu kalau status Feng Qing'er cukup unik. Oleh karena itu, dia terpaksa bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan kekuatannya. Di samping itu, Lei Zunze juga yakin kalau kemampuan Mu Qingluan jelas tidak berbeda jauh. Selama dia berhasil membangkitkan garis darahnya, maka dia pasti akan dianggap sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda. Mengingat Mu Qingluan merupakan keturunan dari klan burung mitikal. Huang Quanzunze, sang ketua pavilion musim semi pun hanya bisa merenung ketika mendengar pembicaraan ini. Meskipun Wang Chen sangat berbakat, tetapi masih ada sedikit celah jika dibandingkan dengan Feng Qing'er. Tampaknya posisi pavilion musim semi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pertemuan besar kali ini. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan tampak mengamati para peserta yang berdiri di atas arena. Dia jelas mengerti kalau semua ahli muda yang ada di hadapannya tentu bukanlah orang biasa. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi ini menunjukkan kalau mereka memiliki bakat pelatihan tinggi atau didukung oleh fraksi-fraksi besar. Tempat ini memang layak disebut sebagai pusat dari benua Dogi. Di wilayah Black Corner, seseorang akan kesulitan jika ingin menemukan sepasang Do Huang muda. Tidak disangka pertemuan besar 4 pavilion dapat mengumpulkan sampai sebanyak ini. Di saat Xiaoyan masih dipenuhi rasa kagum, tatapannya tiba-tiba terhenti ke salah satu peserta. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat wajah yang begitu familiar. Orang yang muncul di depan mata Xiaoyan secara mengejutkan ternyata adalah Lin Yan. Setelah pergi meninggalkan Kekaisaran Jiama kala itu, Xiaoyan memang belum bertemu kembali dengan Lin Yan dan yang lainnya. Tidak disangka mereka akan kembali bertemu di tempat berbahaya seperti ini. Dikarenakan semua peserta sudah berkumpul, Lei Zunze yang berada di kursi pemimpin pun perlahan melambaikan tangannya dan menyatakan kalau pertemuan besar 4 pavilion secara resmi dimulai. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di atas arena pun seketika berubah menjadi tegang. Semua ahli sontak menunjukkan kewaspadaan tinggi dan terus mengawasi pergerakan satu sama lain. Dikarenakan posisi 4 besar sudah dipastikan akan diamankan oleh para jenius dari 4 pavilion. Dengan kata lain, 49 ahli yang tersisa harus bersaing sekuat tenaga untuk memperebutkan 4 posisi yang tersisa. Xiaoyan yang berada di bangku penonton pun terus mengawasi pergerakan Lin Yan dari kejauhan. Menurut penglihatannya, kekuatan Lin Yan saat ini seharusnya berada di bintang 4 Do Huang. Meskipun kekuatan ini dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi Xiaoyan ragu Lin Yan mampu bertahan dalam kompetisi tersebut. Tentu saja peningkatan Lin Yan ini sudah termasuk sangat cepat. Mengingat terakhir kali mereka bertemu, kekuatan Lin Yan masih berada di level doang. Xiaoyan menduga kalau pencapaian Lin Yan itu kemungkinan besar didapatkan berkat bantuan sesuatu. Sama halnya seperti Xiaoyan yang mendapat berkah dari kolam darah surgawi.
Namun untuk beberapa alasan, Xiaoyan cukup penasaran mengapa Lin Yan tidak datang bersama Lin Xiuya dan juga Liu Qing. Mengingat setelah ketiga orang ini membantunya memberantas sekte Yunlan di masa lalu, mereka pamit secara bersamaan. Bahkan Xiaoyan sampai belum sempat untuk membalas budi atas bantuan yang sudah mereka berikan. Sementara Xiaoyan masih terjebak dalam pikiran ini, pertempuran sengit di atas arena pun akhirnya dimulai. Hanya dalam waktu singkat, seluruh arena pertarungan kini benar-benar telah berubah menjadi kacau. Lebih dari 50 ahli Do Hwang saling bertukar pukulan secara intens untuk saling menjatuhkan. Dalam pertarungan Battle Royale semacam ini, sebagian ahli pun memutuskan untuk bekerja sama. Dengan begitu, peluang mereka untuk menang akan semakin besar. Suara benturan doki bercampur teriakan para penonton pun terus bergema di seluruh sudut arena. Meskipun semua peserta yang mengikuti kompetisi ini merupakan ahli Do Hwang, tetapi karena situasi yang terlalu kacau, sebagian dari mereka pun tampak menerima luka yang cukup parah. Setelah kekacauan berlangsung sekitar 10 menit, lebih dari selusin ahli pun akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan arena. Dengan cedera yang mereka alami, melanjutkan pertarungan hanya akan membuat kondisi tubuh mereka semakin buruk. Pertarungan Battle Royale semacam ini memang sangat sulit untuk diprediksi. Meskipun seseorang memiliki kekuatan di puncak Do Hwang sekalipun, tetapi jika peserta lain bekerja sama dan menyerang secara berkelompok, hal ini tentu akan sangat merugikan para ahli yang bertindak seorang diri. Di tengah persaingan ketat itu, Xiaoyan tampak merasa lega setelah melihat kalau Lin Yan ternyata masih bertahan di atas arena. Selain itu, Xiaoyan juga cukup kagum dengan kelincahan yang ditunjukkan olehnya. Sepertinya dia telah mendapatkan sebuah teknik do baru yang tidak kalah dengan langkah 3000 petir. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas menyapu pandangannya dan mengamati situasi di tempat lain. Meskipun kekacauan terus meningkat, tetapi Xiaoyan bisa melihat masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari area kecil ini tidak lain adalah para jenius dari 4 pavilion. Siapapun yang berani masuk ke dalam wilayah mereka akan langsung menerima serangan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, para ahli yang tersisa lebih memilih untuk mencari target lainnya. Seiring berjalannya waktu, peserta yang gugur dan menyerah pun terus bertambah. Situasi kacau di atas arena pun perlahan mereda dan kini hanya tersisa 11 peserta termasuk Lin Yan dan para jenius dari 4 pavilion. Meskipun berhasil selamat, tetapi Lin Yan secara alami menjadi orang terlemah yang tersisa. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, 6 ahli yang bertahan semuanya berada di bintang 7 sampai 8 Do Hwang. Sebagai peserta terlemah, Lin Yan secara alami akan menjadi target selanjutnya yang harus disingkirkan. Dalam hitungan detik, salah satu ahli Do Hwang bintang 8 pun tiba-tiba melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Serangan mendadak ini sontak membuat Lin Yan mengerahkan kelincahannya dan mencoba mundur sejauh mungkin. Xiaoyan yang mengawasi jalannya pertarungan pun memutuskan untuk campur tangan jika sampai terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa temannya itu. Namun di situ Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan bintang 8 Do Hwang, ahli tersebut seharusnya bisa melukai Lin Yan dengan sangat mudah. Lantas mengapa dia hanya memaksa Lin Yan untuk terus mundur? Setelah mengamati lebih jauh, Xiaoyan akhirnya menemukan kalau ahli itu ternyata berniat memaksa Lin Yan agar memasuki area serangan Wang Chen. Lin Yan yang menyadari niat jahat itu pun segera menghentikan langkahnya ke area Wang Chen berada dan buru-buru untuk mengakui kekalahannya. Meski sudah menyerah, Wang Chen sama sekali tak menghiraukan hal tersebut dan tetap menyerang Lin Yan. Bagaimanapun menyiksa serta menghancurkan orang lain merupakan sebuah kesenangan bagi Wang Chen. Setelah menerima serangan telak yang dilancarkan oleh Wang Chen, Lin Yan pun sontak memuntahkan seteguk darah segar. Jika saja dia tidak menghindar di saat-saat terakhir dan melindungi titik vitalnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati. Tindakan kejam itu secara alami membuat para penonton merasa kesal dan menganggap Wang Chen sebagai orang tercela. Namun teriakan ini sama sekali tak mempengaruhi Wang Chen. Sebaliknya, dia justru semakin bersemangat dan berniat untuk menghabisi Lin Yan. Tepat ketika belati tajam milik Wang Chen akan menembus tubuh Lin Yan, sebuah kekuatan hisap pun tiba-tiba melonjak dari arah belakang dan langsung menarik tubuh Lin Yan menjauh dari arena pertarungan. Seorang pemuda berjubah hitam pun perlahan menepuk pundaknya dan mengatakan, "Apakah kau tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengikuti kompetisi berbahaya semacam ini?" Suara familiar yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya itu sontak membuat Lin Yan terkejut bukan main. Dia pun segera membalikkan badan dan menemukan kalau sosok yang telah menyelamatkannya itu ternyata adalah Xiaoyan. Meskipun penampilan Xiaoyan saat ini tertutup rapat, tetapi Lin Yan masih mengenalinya dengan sangat jelas.
Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 102 part 3-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.